Perkenalkan, nama saya Nur Nadia Rahmawati dan dalam video kali ini aku akan menerjemahkan teks dengan judul Nah bener banget Ibnu Sina. Stay tune ya. Bye. Al-Madrasah Al-Maturidiyah. Qala Abu Mansur Al-Maturidi wa huwa Imam Al-Maturidiyah wa ya'udu al-'ashara al-ma'asirun imaman waratu anhu ba'dal ibarat allati tadalla ala taqsimihi lit-tauhid lal qasimain rububiyah wa ilahiyah haitsu qala wa ba'da fa innahu lam yadhakkar an ghairi ilah alladhi ya'rifatuhu ahlat tauhid da'wa ilahiyah wal isyara ila asar fa'la minhu yadullu ala rububiyyatih. Sekolah Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan imam dari kalangan Maturidi dan kalangan Asy'ari kontemporer menganggapnya sebagai seorang imam, mengatakan tentang beberapa ungkapan yang dipakai olehnya menunjukkan pembagian tauhid menjadi dua bagian, yaitu rububiyah dan uluhiyah, di mana beliau berkata dan setelah itu tidak disebutkan apapun selain Tuhan, yang diketahui oleh orang-orang ahli tauhid tentang klaim uluhiyahnya dan tentang efek tindakannya menunjukkan rububiyahnya. At-tauhid inda syi'iyah tolian aidan at-tauhid inda insa asyraituhu. At-tauhid huwa asal awal min usuluddin inda syiah wa hum ya'taqidun wujub tauhidullah ta'ala fi jami'il jihad wa in tauhidullah yashtamilu ala arba'ati aqsam wa hiya at-tauhid fi dati wa tauhid fi sifati wa tauhid fil af'al wa tauhid fil ibadah. Tauhid dari kalangan Syiah. Lihat juga tauhid dari kalangan Itsna Asy'ariyah. Tauhid adalah prinsip pertama dari dasar-dasar agama Syiah. Mereka percaya bahwa wajib bersatunya Tuhan dalam segala aspek dan penyatuan Tuhan meliputi 4 bagian, yaitu tauhid dalam zat, tauhid dalam sifat, tauhid dalam perbuatan, dan tauhid dalam ibadah. Yang pertama, tauhid dalam zat. Tauhid dalam zat berarti keyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah satu dalam zatnya dan tidak ada yang setara atau serupa dengannya. Ini juga berarti bahwa zat ilahi adalah esensi sederhana yang tidak memiliki multiplisitas dan tidak majemuk. Ayat 11 dari surat Asy-Syura menjelaskan tauhid zat dalam satu kalimat secara interpretatif dan fasih, di mana dikatakan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia yang maha mendengar juga maha melihat. Asani atau tauhid fi sifat. Tauhid as-sifat yakni al-i'tiqad bi anna sifatu as-satiniyah aina dzata ta'ala wa in takunu sifatu al-ilahiyah kasirah bil ma'na wal mafhum fa innaha wahidah bil hawiyah wal wujud wa innaha mawjudatu kulluha biwujud dzat al-ahadiyah wa inna sifatuhu laysat zaidah ala dzat bal hiya aina dzatuhu li anna ziyadah as-sifat ala dzat tastalzim an takunu dzat faqad li sifatu kamal wa man jahtuh ukhra kama inna dzatullahi ta'ala azza wa jalla azaliyah wa abadiyah fa inna sifatuhu kal alam wal qudrah wa amsalihah azaliyah wa abadiyah aidan. Yang kedua, tauhid dalam sifat. Tauhid sifat berarti keyakinan bahwa sifatnya adalah sama dengan zatnya yang maha tinggi, dan jika sifat-sifat ilahinya banyak dalam arti makna dan konsep, maka sifat-sifat tersebut adalah satu dalam identitas dan keberadaan, dan bahwa sifat-sifat tersebut semuanya ada dengan keberadaan zat yang esa, dan kualitasnya tidak melebihi zatnya sendiri, melainkan itu adalah substansi dari zatnya, karena penambahan sifat-sifat pada zat akan mensyaratkan bahwa zatnya kekurangan sifat-sifat kesempurnaan. Di sisi lain, sebagaimana hakikat Tuhan yang Maha Esa yang bersifat azali dan abadi, sifat-sifatnya seperti ilmu dan kekuasaan dan sejenisnya juga azali dan abadi. Asalis at-tauhid fil af'al. At-tauhid fil af'al yakni kullu fa'ala aw harakah aw biharah yahdutsu fi hadzal alim wa tahta saltah al-khaliq wa bi masyiatih wa taqdiriyah ta'ala wa la syai'in bi imkana inna yu'atharu fi alam al-wujud biduni idnihi wa masyiatihi fanar la tahraq illa bi amrillah ladzalik naro namrul lam tahraq Ibrahim wa kanat alaihi bardan wa salaman li anna Allah ta'ala amroha bidzalik wal ma la yutfa'un nar illa bi masyiatillah wa kullu ma ya'malul insan man amala fa inna dzalika bi idnillah li annahu ta'ala wa alladzi aqdaruhu ala dzalik wa man al-ikhtiyar wal hariyah wal qudrah wal akal liat tasiruf kaifa ma yarid fakulu harakah min
al-harakat ta'uddu ila dhatil al-maqdasah. Yang ketiga, tauhid dalam af'al. Tauhid dalam af'al berarti setiap perbuatan, gerakan, atau fenomena yang terjadi di dunia ini berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta dengan kehendak dan kekuasaannya yang maha kuasa, dan tidak ada yang dapat mempengaruhi alam yang ada ini tanpa izin dan kehendaknya. Api tidak menyala kecuali atas perintah Allah. Demikian api Raja Namrud tidak membakar Nabi Ibrahim, dan itu sejuk dan damai baginya, karena Tuhan yang Maha Kuasa memerintahkannya demikian. Dan air tidak memadamkan api kecuali dengan kehendak Allah, dan sebagainya. Seseorang melakukan perbuatan karena itu atas kehendak Tuhan, karena Dialah yang Maha Tinggi yang telah memampukan seseorang untuk melakukan itu dan memberinya pilihan, kebebasan, kemampuan, dan akal untuk bertindak sesuai keinginannya. Al-Arbi'a at-tauhid fil ibadah wa tauhid fil ibadah yu'akkidu ala anna Allah yajibu ayya'budu la ghairu wa la narka' li ghairihi wa la nasjud ila ilahu fa innahu ahlul ibadah wa inna ibadati tamtaliku juduha fil ruh wa nafs al-insaniyah fal ibadah allati yu'addinuha al-insan hiya fil waqi' nu' min taslim wa tab'iyya al-ikhtiyara li ibadat tawqniyah biha kullu khalaik yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-amlikil quddus al-azizil hakim. Yang keempat adalah monoteisme dalam ibadah. Monoteisme dalam ibadah menegaskan bahwa Tuhan harus disembah tanpa melibatkan yang lain, tidak rukuk kepada selainnya, tidak bersujud kecuali kepadanya, maka sesungguhnya Dialah yang layak untuk disembah, dan penyembahnya berakar pada ruh dan jiwa manusia. Ibadah yang dilakukan manusia sebenarnya adalah semacam ketundukan dan subordinasi sukarela terhadap ibadah formatif yang dilakukan oleh semua makhluk. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.